orang tua. Bagus. Dan yang paling utama, apa anak-anak? Iya, semakin memuliakan Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Oleh karena itu anak-anak, kita akan mengawali tahun ajaran 2021-2022 ini dengan apa anak? Dengan ibadah awal tahun. Mari anak-anak, kita sebelum melaksanakan ibadah awal tahun ini, kita buka di dalam doa Kudus Harta. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata dipejamkan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas sinar matahari yang begitu cerah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas udara segar yang boleh kami hirup pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan juga memberikan kesembuhan kepada kami. Tuhan Yesus, kami anak-anakmu mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai dan memberkati kami selama 1 tahun ajaran kemarin, dan sekarang kami boleh naik kelas, kami boleh mengawali tahun ajaran baru ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah awal tahun ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, Alkitabnya sudah disiapkan? Iya, kalau begitu anak-anak, yuk duduk yang rapi, karena sebentar lagi anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito. Pada saat ini saya ingin menyapa anak-anak SD Masai Pekalongan beserta dengan orang tua terkasih dan juga Bapak Ibu guru serta karyawan di SD Masai Pekalongan. Dalam rangka mengawali tahun ajaran 2021 dan 2022, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang harapannya membuat kita bersemangat untuk belajar meskipun di tengah suasana pandemi. Baik, saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Saya hantar. Ya Tuhan yang baik, kami sungguh bersyukur atas segala berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Termasuk jikalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah dalam rangka awal tahun ajaran pembelajaran kami di SD Masai Pekalongan, kami yakini itu pun adalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Dan terlebih dari itu kami akan menerima firman Tuhan. Kami yakin firman-Mu akan menjadi pelita yang menerangi langkah kehidupan kami, agar kami boleh menjalankan tugas kami, belajar mengajar dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan Tuhan. Ya Allah, berfirmanlah, kami siap untuk menerima. Amin. Baik, saudara-saudara, khususnya anak-anakku yang terkasih, akan saya bacakan bagian dari kisah firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Silahkan yang di rumah ada Alkitab dibuka bersama-sama. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Beginilah bunyinya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah.
Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara-saudara, khususnya anak-anak di SD Masehi Pekalongan yang terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan, kisah yang sudah pasti kita kenal dan kita tahu. Dalam rangka kita mengawali tahun ajaran baru 2021-2022, tentu kita menyadari bahwa kita belum bisa belajar bersama, berkumpul di gedung sekolah, di ruang-ruang kelas kita. Meskipun demikian, kita tetap harus bersemangat belajar, tetap harus bersemangat mengajar bagi para guru, tetap harus bersemangat mendampingi anak-anak bagi para orang tua. Mengapa demikian? Karena semangat belajar ternyata telah membuktikan salah satu bagian dari kunci sukses seseorang. Kalau kita mau menjadi orang yang sukses, bukan hanya soal kekayaan, kepandaian, dan kemampuan, tapi soal ketekunan dan semangat belajar, semangat terus berjuang meskipun dalam keadaan yang tidak ideal. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita boleh belajar dari sang guru, sang teladan kita, yaitu Tuhan Yesus. Yesus kecil, ketika ia berumur 12 tahun, barangkali ada yang usianya 12 tahun hari ini, tapi artinya usia yang masih kecil. Yesus berumur 12 tahun, ia menjadi sosok yang kemudian tumbuh besar, hebat, berkuasa, berhikmat. Tentu bukan semata-mata karena ia adalah Allah yang menjelma manusia, lalu otomatis Yesus kemudian menjadi orang yang sangat luar biasa. Tetapi ternyata Injil Lukas mencatat kunci kebesaran Yesus adalah pada ketekunannya dalam belajar. Di dalam Injil Lukas pasal yang kedua tadi digambarkan Yesus pada usia 12 tahun di bait Allah sedang bercakap-cakap dengan alim ulama. Alim ulama itu artinya waktu itu adalah para pemuka agama Yahudi, orang-orang yang punya kemampuan dan kepandaian dalam hal agama. Tokoh-tokoh besar yang sangat pintar. Lah Yesus masih kecil, 12 tahun, tapi sudah bisa bercakap-cakap. Ayat yang ke-46 mencatat begini,
Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Jadi ini menarik, Yesus tidak hanya duduk diam mendengarkan tok, tetapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada alim ulama itu. Nah, dari sini kita bisa belajar poin yang pertama, khusus untuk anak-anakku yang terkasih. Jikalau kita mau menjadi anak yang pandai, yang pintar, yang berhikmat seperti Yesus, kita perlu rajin belajar, bersemangat belajar meskipun dalam suasana pandemi. Kita perlu terus mendengarkan guru-guru kita dengan baik. Mendengarkan orang yang mengajar kita dengan penuh hormat. Karena dengan mendengarkan, kita boleh menyerap ilmu yang ditularkan. Tidak hanya mendengar, kita pun juga diajak untuk bersemangat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, aktif berdiskusi jikalau itu memang diperlukan. Kita percaya bahwa anak-anak di SD Masehi adalah anak-anak yang aktif, yang tidak hanya pasif dan diam, tapi kreatif, aktif bertanya, aktif berpendapat. Itu adalah salah satu bentuk bersemangat belajar, kunci sukses seseorang. Poin yang pertama adalah pelajaran bagi anak-anak yang bersekolah. Yang kedua, untuk para guru yang mengajar di SD Masehi Pekalongan. Dalam bacaan kita digambarkan bahwa alim ulama itu meskipun mereka besar dan terkenal dan sangat pandai, tetap menghargai anak-anak, menerima anak-anak itu belajar kepada mereka. Tidak mendikte, tidak menyalahkan, tetapi memberi ruang bagi anak-anak untuk berkreasi, bertanya, dan aktif. Maka saya percaya guru-guru di SD Masehi Pekalongan adalah guru-guru yang hebat, yang cerdas, yang memberikan ruang kepada anak-anaknya untuk bisa tumbuh. Tidak hanya mengajarkan kepandaian intelektual, saya tahu betul guru-guru SD Masehi Pekalongan mengajarkan juga karakter, bahkan iman kepada Allah. Dan itulah yang perlu terus ditumbuhkan. Tentu sebagai guru kadang-kadang repot kalau mengajar harus dengan media online, harus menyiapkan ini, itu, dan sebagainya. Tapi para guru pun tidak boleh kalah bersemangat dalam mengajar. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah peran dari orang tua. Yesus tumbuh hebat, besar, dan berhikmat tidak hanya diri sendiri, tetapi juga hasil dari didikan orang tua Yesus, Yusuf dan Maria. Ayat 41 menyebutkan tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Tiap-tiap tahun. Berarti memang keluarga ini punya rutinitas, punya niat baik untuk bisa membawa anaknya dekat kepada Tuhan, membawa anaknya yaitu Yesus untuk bisa terus belajar. Maka kesuksesan belajar di masa pandemi tidak hanya ditentukan oleh guru-guru atau anak-anak, tetapi juga peran orang tua tidak kalah penting. Meskipun kita semua tahu bahwa orang tua juga punya kesibukan, namun bapak dan ibu di rumah, sempatkanlah waktu bagi anak-anak panjenengan semua. Mereka butuh didampingi, didukung, dan disemangati. Dengan peran guru SD Masehi, dengan peran orang tua, dan juga semangat belajar anak-anak, kita yakin bahwa kita pun bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Meskipun masih ada pandemi, tidak menghalangi semangat kita untuk belajar agar kita tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Punya kepandaian, kepintaran, namun juga punya karakter Kristus. Seperti Yesus yang tumbuh tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga cerdas secara emosional. Dia peduli, penuh kasih kepada sesama, dan melakukan kehendak Allah Bapa dengan sungguh-sungguh. Maka memasuki tahun ajaran baru 2021-2022, mari kita sambut dengan semangat, bukan dengan keluhan. Dengan bersemangat belajar dan mengajar, kita yakin Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Saudara-saudara semua, mari kita tutup ibadah ini di dalam doa saya hantarkan.
Ya Allah, kami sungguh bersyukur atas segala berkat yang Engkau curahkan selama ibadah kami pada saat ini, termasuk firman yang boleh mengajar kami untuk terus bersemangat belajar dan mengajar meskipun dalam suasana pandemi COVID-19. Kami serahkan sepenuhnya kepada Allah, keberadaan anak-anak di SD Masih Pekalongan ini. Biarlah mereka terus menjadi anak-anak Tuhan yang tidak pernah menyerah meskipun dalam suasana yang tidak mudah. Biarlah mereka terus tumbuh menjadi anak-anak yang bersemangat dalam belajar, tekun dan tidak putus asa. Kami juga menyerahkan kepada Allah keberadaan Bapak dan Ibu orang tua murid di rumah masing-masing. Di tengah mereka beraktivitas dan sibuk dalam bekerja, kami yakin bahwa Allah menganugerahkan kepada mereka kebijaksanaan agar tetap bersedia mendampingi anak-anaknya ketika belajar. Kami yakin Allah menganugerahkan kekuatan, kesehatan, dan penyertaan senantiasa kepada keluarga dimanapun mereka berada, agar menjadi komunitas yang terus mendukung kegiatan belajar anak-anaknya. Kami juga menyerahkan para guru dan juga karyawan di SD Masih Pekalongan, sepenuhnya kami serahkan kepada Allah. Engkaulah sumber segala hikmat dan kebijaksanaan. Engkaulah sumber segala berkat yang tercurah kepada mereka semua. Bimbinglah dan tolonglah mereka semua ya Allah, dalam rangka melayani Engkau melalui SD Masih Pekalongan ini. Selama persiapan hingga pelaksanaan belajar dan mengajar, kami yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah terus menjadi sumber berkat yang tercurah atas kehidupan mereka. Ya Tuhan, akhirnya kami juga menyerahkan proses belajar mengajar kami selama semester ini, bahkan selama tahun ajaran ini. Kami yakin Allah tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami dengan senantiasa memohon berkat dari Engkau. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kami kini dan selama-lamanya. Amin. Kiranya firman yang sudah anak-anak dengar tadi dapat anak-anak laksanakan di dalam kehidupan